Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Di pagi yang indah ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 2 Juni 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah indah di pagi yang Engkau nyatakan buat kami. Tuhan memberikan nafas kehidupan, itu adalah tanda kasih-Mu. Dan di pagi ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah pikiran kami, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi teladan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti maksud firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Tema perenungan kita adalah hiduplah oleh roh. La narenden komi pena lantorro ke demi. Tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan ini, Paulus menyebut beberapa misalnya: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Menurut Paulus, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh roh. Biarlah roh Allah membimbing kamu, supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus,
Paulus tahu bahwa tanda tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari iblis selalu mencari kesempatan untuk mengiring pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal bisa dipakai iblis untuk mengiring kita agar tetap berkanjang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks, bahkan bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Itu adalah bisikan beracun. Karena itu, waspadalah. Hiduplah oleh Roh. Karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami angkat limpah syukur ya Tuhan atas kasih pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati, dan pagi yang baru ini kembali berterima kasih limpah sukacita kepadamu. Kami sehati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan jamalah, berkati kesembuhan dan memberkati segala upaya, memberkati obat, peralatan, tim medis, agar jemaat-Mu yang sakit dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan, cinta kasih-Mu. Bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan dan dalam kepahitan hidup, Tuhan tetap menopang, karena kami yakin di balik pergumulan ada maksud Tuhan yang indah. Begitupun dengan orang tua jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, hati yang dipenuhi sukacita, sehingga di usia mereka imannya semakin berisi, semakin teguh dan berakar, agar kesaksian hidup mereka dapat menjadi teladan bagi kami. Yang hidup sebatang kara, yang di panti jompo, kiranya tidak merasa kesepian, karena Engkau ada menemaninya. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang bersyukur karena berulang tahun, karena mendapatkan berkat karunia yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Berkati para hamba-Mu beserta keluarga, para majelis dan penata layanan, dan persiapkan hati bagi jemaat-Mu untuk hari Pentakosta dengan segala pelayanan yang akan diberikan. Ya Tuhan, berkati persidangan Klasis Pulau Jawa yang sedang berlangsung. Tuhan hadir beracara dan campur tangan di dalamnya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-Mu. Dampingilah kami di sepanjang hari ini, agar apa yang kami ucapkan, lakukan adalah kebenaran yang bersumber daripada-Mu. Inilah rangkaian doa kami, ungkapan syukur kami. Dengan segala keterbatasan, Tuhan sempurnakanlah. Ampuni kami di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.